listeners, balik lagi nih sama Bingkai Karya. Kali ini barengan sama aku Lucy. Dan ada yang tak terduga, ini tak terduga atau udah diduga ya? Ada yang datang di sebelah aku. Tada! Hai semua, apa kabar? Ada Nyoman Paul. Ini yang udah ditunggu-tunggu sama listeners dari kemarin-kemarin. Banyak yang tanya Emang? di DM. Masa? Bener. Beneran Nyoman Paul gitu. Nah, banyak yang bilang nih kalau misalnya musisi itu belum ngerilis album, itu rasanya bukan musisi gitu. Nah, sekarang kan debut album kamu bener, dan judul dari albumnya itu adalah Luap. Kayak gimana tuh rasanya setelah akhirnya aku punya album yang namanya Luap? Harus buat lagi dong. Maksudnya tetap berkarya, nggak puas tapi nggak kenyang. Bener-bener nggak puas sampai di sini aja gitu ya? Puas tapi nggak kenyang gitu. Puas tapi nggak kenyang. Jadi harus nambah lagi. Kayak belajar lagi gitu maksudnya. Istilahnya belajar-belajaran. Ya promo belajar. Bener harus selalu produktif. Dan kalau aku lihat-lihat nih, Paul, kamu itu suka bermain-main dengan kata gitu ya? Emang ya? Misalnya nih, emang misalnya ini ya, album kamu yang namanya Luap, itu kan adalah kebalikan ternyata ya dari nama kamu, Paul. Kemudian ini juga di video kamu yang Memori Kita, itu kan juga ada Super Paul. Bener, ya suka gini aja, utak-atik kata gitu. Sejak kapan tuh? Suka utak-atik kata? Di Malang. Oh, sejak di Malang? Kan suka balik-balikin kata kan. Oh bener. Ya gak sih? Ya gak sih? Bener banget. Bener. Kamu dari datang ke Malang kapan sih BTW? Dari apa? Datang ke Malang kapan? Dari kemarin pagi. Sampainya kemarin pagi. Dengar bahasa ini nggak? Bahasa walikan apa yang kamu dengar? Balikan gitu. Banyak sih. Apa? Kayak apa ya? Buka aku. Ya kebetulan ada teman-teman dari Malang juga kan. Jadi tahu ternyata di sini tuh suka balik-balikin bahasa gitu katanya. Bener. Makanya ada Luap. Ya, wow. Enggak canda. Iya makanya ada Luap. Nah, lama nggak proses kamu bikin album Luap ini? Karena ada 3 lagu yang udah rilis kan. Tapi kalau 5 yang baru rilis, mungkin 6 bulan 7 bulan. Oh. Iya. Wow. Dari 5 lagu itu. That's nice. Di luar yang udah rilis ya. Dan di salah satu lagunya juga kamu berkolaborasi sama nyanyi lain ya? Iya benar. Yaitu adalah lagu namanya juga Hidup. Iya namanya juga Hidup. Kamu collab sama Anayaka. Benar. Rapper. Kayak gimana tuh bisa tiba-tiba aku akan collab sama Anayaka deh? Kan kita selabel ya. Kita selabel terus sebelum namanya juga Hidup juga saya juga ada masuk ke single dia. Judulnya Tempat Ini, jadi kayak barter aja. Barter sistemnya. Setelah Tempat Ini, join yuk collab juga sama aku. Namanya juga Hidup. Itu sih, sesimpel itu aja. Seru nggak? Orangnya baik, seru, terus genius sih. Maksudnya secara lirik, dia suka menulis lirik-lirik dengan freestyle. Bukan dengan nulis kayak apa yang keluar di kepalanya, baru ditulis. Jadi dia ngomong dulu, jadi dia kayak nge-rap dulu, abis itu baru kalau rata-rata kan kalau saya pribadi, biasanya saya tulis dulu tuh, mungkin nyanyi dalam hati. Kalau dia memang apa yang keluar di kepala, langsung. Kalau ada nyangkut dikit baru ditulis. Wow, keren. Freestyle. Kamu juga nggak cuma collab sama Anayaka, tapi juga produsernya juga banyak ya? Iya, ada beberapa produser, mungkin 4 produser. Iya, dan salah satunya juga dari Swedia. Iya, yang judulnya Memori Kita. Memori Kita, itu benar-benar. Lagu yang jadi terakhir. Tapi buatnya sama, ya karena kebetulan mereka mungkin tiap 2 tahun 3 tahun juga kesini, kayak mass production gitu. Bukan sama Paul aja, beberapa artis juga. Dan bukan kali pertama dia ke Indonesia juga, gitu. Dan aku udah nonton juga nih video officialnya di YouTube. Dan itu sangat-sangat menyenangkan untuk ditonton listeners. Karena aku sudah nonton dan itu sangat-sangat menyenangkan untuk ditonton. Karena nuansa yang kamu bawa itu kayak nuansa 2000-an gak sih? Iya benar. Ya warna di album ini juga 2000-an sih sebenarnya. Dan yang menarik di album kamu yang ketika aku tonton itu ada
Super Paul itu tadi. Iya. Super Paul. Iya. Kemudian ada yang ini. Alunan Mimpi. Iya, Alunan Mimpi juga ada. And then di situ ada Helena. Iya, Helena. Can you tell us a bit? Ya lagi sakit dia hari ini. Oh ya. Iya, musim sakit kayaknya. Bener, kamu juga lagi sakit kan? Iya, kayaknya, nggak tahu. Tapi Helena lagi sakit. Helena itu anaknya almarhum teman baikku. Jadi udah mau SD nih, lagi pendaftaran kayaknya. Bulan depan udah SD kelas 1 dia. Nah, Alunan Mimpi itu emang lagu buat Helena atau Helenanya datang setelah lagu ini buat tercipta, gitu? Paul tulisan untuk almarhum papanya. Ya bentuk apa ya? Komplikasi sih, bentuk terima kasih, bentuk kerinduan. Terus mungkin bentuk kayak kebanggaan nanti kalau dia bisa lihat anaknya. Anaknya banyak yang kalau dibilang dia tuh kadang suka live TikTok kan. Saya suka live di platform sosial media. Dia ngerasa kayak banyak teman gitu. Keren. Tapi orangnya emang petualang sih Helena. Gak takut apa-apa. Cepat sembuh Helena. Iya, lagi sakit dia. Jangan-jangan ketularan kamu lagi? Enggak, dia di Bali sih. Oh, dia di Bali, jauh ya. Jadi kayak musim sakit kayaknya. Kemudian ada di ini Mundur Perlahan. Itu ada mobil kebalik. Iya. Proses syutingnya tuh kayak gimana tuh? Ini proses syuting di UMM. Di UMM? Iya. Di Malang? Iya. Oke. Sama di Lembah Dieng. Iya, cuma malam yang mobil kebalik itu di UMM. Jadi izin tutup jalan bentar. Karena sepi juga kan. Terus yang syuting juga videografernya orang Malang juga. Jadi waktu itu kayaknya udah orang Malang, terus udah tau lah Medan di sini, terus kenalan di itu mobil kebalik itu jadi kita dorong sama orang-orang, saya sama teman-teman semua belasan orang. Oh, jadi ngedorong mobilnya tuh bener-bener manual pakai tenaga manusia organik, ya? Organik pakai tenaga manusia. Enggak ada alat-alat apa gitu. Jadi kita ada dorong. BTS-nya nggak sih? Ada BTS-nya nggak sih? Emang ada ya? Ada kayaknya di BTS-nya ada kayak. Jadi kalau ditonton BTS-nya ada scene itu deh. Kayaknya seru banget ya. Kita akan nonton, kita akan cari nanti BTS-nya. Kemudian nih selain ada Mundur Perlahan itu yang keren juga itu adalah Luapkanlah. Iya. Nah itu di laut. Iya. Kamu nyebur beneran ke laut. Bener. Itu take berkali-kali atau? Iya sih, karena jasnya berat kan. Jadi kalau nggak bisa ngapung itu, karena jasnya berat jadi tenggelam terus naik lagi, harus tenggelam lagi terus naik lagi. Jadi kayak nggak ingat sih beberapa kali nge-take scene-nya, cuma banyak stock shoot-nya yang harus diambil. Terus kita ngambil yang terbaik sih. Intinya ngapung sih sebenarnya. Nunggu ini kering dulu nggak? Nunggu pakaiannya kering dulu terus balik lagi atau? Enggak sih, lebih ke ya karena habis tenggelam, coba naikin lagi. Ya ngapung paling beberapa detik aja sih. Jadi benar-benar dan nggak mau kelihatan apa sih bahasanya? Messy gitu. Ngeper gitu. Jadi kayak orang yang nggak memang kecipak-kecipuk gitu ya. Orang yang memang tenggelam enggak. Jadi pengen terlihat kayak orang ngapung aja. Lirik-lirik lagu yang ada di album kamu ini, itu kan kamu tulisnya bisa dibilang honest, sederhana. Terus musik yang kamu pilih, chordnya juga yang gampang gitu kan, biar bisa sing along kayak gitu. Sebenarnya pesan apa yang ingin kamu sampaikan lewat album Luap ini? Iya, kalau pesan per hari ini, maksudnya realistis aja ya. Ya berharap bisa memeluk pendengar yang lebih luas, satu itu. Kedua, kalaupun mereka kulik lagunya, ya lagunya chordnya nggak ada susah. Maksudnya tongkrongan coffee, misalnya kita nongkrong di coffee terus ada gitar nganggur. Itu kayak literally kayak pengulangan C D E minor, kalau nggak G D M. Ya orang bisa lah, maksudnya nggak perlu yang palang atau ribet, nggak. Jadi kayak mostly semua lagu di sana tuh emang Paul terapin kemudahan di chord sih, emang sengaja kayak gitu ya. Kayak Tunggu Apa Lagi contohnya kan, itu dari awal sampai akhir ulang terus chordnya gitu. Oh, jadi kalau misalnya listeners mau cobain jamming bareng sama teman-teman, bisa langsung buka chord, judul lagu tuh gampang.
Jadi maksudnya kalau kalian juga yang baru-baru belajar juga kayaknya enak untuk mengawali pembelajaran gitar itu dengan lagu-lagu. Contohnya kayak Tunggu Apa Lagi Contohnya Tunggu Apa Lagi. Langsung search di Google. Iya. Aku tuh suka juga nontonin showcase kamu by the way. Yang kemarin terakhir. Iya. Itu kan kayak warnanya nih ya, panggungnya tuh gelap gitu. Terus kamu pakai kemeja putih di tengah-tengah. Dan rasanya tuh kayak intimate banget. Iya emang. Terus ada satu cewek juga kan waktu itu. Lagu Luapkanlah ya. Iya. Dia datang ke panggung. Itu konsepnya kayak gimana sih? Bisa diceritain gak? Oh itu kakak Paul. Namanya Karina. Emang Paul tulisin Luapkanlah untuk dia sebenarnya. Dan itu lagu favorit dia. Sebelum rilis dia kan sering dengerin kan. Dia suka banget lagu ini. Lagu Luapkanlah. Makanya dia juga waktu itu gak tahu kalau dia naik. Oh jadi surprise juga ya? Iya surprise juga. Wow. Jadi, dan emang sengaja Paul pengen surprise gitu. Wow. Kalau next showcase kira-kira kamu pengen yang intimate lagi atau kayak gimana nih? Iya mungkin yang lebih kayak gitaran doang. Oke, gitaran doang ya jadi jadinya. Gak usah ada instrumen yang lebih lagi. Betul. Kayak senatural itu aja. Dan untuk ininya mungkin jumlah audiensnya apakah mau dibatasi atau? Nah itu masih pertanyaan. Pertanyaannya masih. Kayak pengen kadang batasin. Pengen coba gambling juga, maksudnya kayak berapa orang yang datang. Jadi siap-siap ya kalau misalnya akan ada intimate showcase, kalian siap-siap war tiket guys. Sama aku gratis aja, gak usah bayar. Gak usah bayar? Beneran? Kan musik kelas, maksudnya kemarin showcase juga gak bayar kok itu. Yang Paul, biar ini aja. Wow, dia kamu bener-bener ini banget ya. Kenapa? Humble banget ya orangnya ya. Gak usah, aku ngapain juga. Mending gratis. Datang aja terima kasih. Wow. Thank you. Di Malang sih, boleh? Ya, kita lihat lah ya. Kita lihat balik lagi realistis aja. Kalau emang pendengarnya udah nyentuh ke Malang lebih luas lagi, pasti ada opportunity untuk buat showcase di sini. Oke. Rapid questions buat Paul. Oke. Warna. Kalau misalnya album Luap ini adalah warna apa itu? Biru laut sih. Biru laut. Iya. Kenapa biru laut? Dalam. Deep. Kayak orangnya ya. Enggak. Orangnya deep and honest and humble. Oh my God. Enggak dong. Iya karena deep. Kayaknya ya. Second question, karena di salah satu video kamu itu ada Super Paul. Kalau misalnya kamu berkesempatan untuk mendapatkan satu superpower, superpower apa itu? Doctor Strange. Doctor Strange. Jadi muterin waktu. Enak kan? Kenapa kamu ingin muterin waktu? Jangan dulu deh. Kalau muterin waktu kamu pengen balik ke masa lalu atau mengunjungi masa depan nih? Dua-duanya dong. Oke. Kan kita superhero. Bebas. Oke, Doctor Strange, Dr. Paul. Cocok sih Dr. Paul. Susah, saya gak suka belajar. Coba dong beri listeners di sini quotes of the day. Quotes of the day? Tahun ini Superman bakal ngalahin penjahat lagi. Jadi superhero juga gak sempurna. Kan mau rilis film kan. Ya itu. Kamu nonton juga ya Danu? Belum rilis. Nanti akan nonton ya? Maksudku superhero aja harus nyelamatin penjahat lagi dan lagi. Jadi dia juga gak sempurna. Jadi wajar banget kalau kalian gak sempurna juga. Deep. Ya Bener. Gak ada yang sempurna guys di dunia ini. Ini akan lebih serius lagi sih Paul. The next question ini. End game kamu di hidup ini tuh apa? Maksudnya end game di hidup gitu. Mati kan kalau di hidup. Benar sih, ya benar. Iya. The goal yang paling akhir mati gitu. Goal akhir ya. Kamu di dunia ini tuh kayak pengen ngapain gitu pada akhirnya? My goal. Apa sih? Mungkin hidup secukupnya. Kalau ketuaan juga nanti ngeributin anak muda. Kalau terlalu muda juga pengen hidup lebih lama. Jadi hidup secukupnya aja. Wow, kayaknya ini jadi next single atau next album sih ini. Bisa jadi materi next single.
Hidup secukupnya. Kamu kalau misalnya bikin lagu itu berdasarkan perasaan kamu sendiri atau kamu tuh observe dari luar juga, dari cerita teman-teman kamu, dari mana? Iya, tentu dari pribadi tentu. Dan ya basis cerita teman-teman juga, kalau juga sangkut pautkan. Jadi kayak kombinasi gitu. Ada yang memang pribadi, ada yang karena dari kisah orang, kayak Alan Mimpi contohnya. Ada juga yang pol kombinasi gitu. Kayak gitu ya. Memori kita contohnya. Dan itu kamu prosesnya kayak gimana tuh? Lama nggak? Jadi kamu di kepala dulu, habis itu kamu tulis, habis itu kamu cari nadanya atau nadanya datang dulu nih, perasaannya gini, nadanya gini. Kayak masing-masing lagu tuh kayak mungkin dependent ya. Maksudku nggak ada yang waktu absolut berapa gitu. Mungkin kalau ngomongin tunggu apa lagi itu kayak 2 minggu baru ketemu lirik, karena di minggu pertama nggak bisa fokus, mungkin banyak main PS kayak gitu loh. Tapi mundur perlahan bisa 20 menit. Oh wow. Ya, dan itu sebelum ngajuin ke label ada 4 lagu yang Paul udah tulis mateng-mateng, tapi mereka kurang serak. Terus Paul nyanyiin lagu mundur perlahan terakhir, mereka seraknya itu. Jadi kayak lagu yang Paul tulis 20-30 menit, malah itu yang justru yang di approve ya. Approve. Wow. Makanya belajar ada pelajaran juga. Ekspektasinya biasa-biasain aja. Iya. Oke. Iya, sangat-sangat. Iya benar. Oke, Paul, aku tuh mau nyuruh kamu minum kopi tapi kamu tuh lagi unwell ya? Kopi. Boleh? Ini yang tengah ya? Dari mana? Jaya Lestari. Kopi kita sendiri. Oh iya benar. Iya. Berarti kopi Malang asli. Iya, kopi Malang. Bijinya Indonesia, biji dari Indonesia lokal. Hutan Cempaka, dari Hutan Cempaka. Ini enak. Enak ya? Aku kalau kopi jarang manis, nggak pernah manis malah. Oh gitu. Jadi itu pas nggak? Ya habis nih. Pas ya. Karena nggak ada gulanya kan. Oh. Kalau 2 ini? Kalau ini cinnamon latte ini ada gulanya sih harusnya. Oh ada gulanya ya. Ini sama. Itu palm sugar. Ini palm sugar betul. Kak sukanya apa biasanya? Kalau aku cinnamon latte. Aku suka banget ada pahit-pahitnya gitu. Oh iya. Emang iya? Kenapa? Iya, kayak cinnamon-cinnamonnya gitu. Oke, Paul, kamu bisa bawa itu balik ke Jakarta kali ya? Boleh kalau ada sebotol lagi. Oh my god, thank you so much ya Paul udah berkunjung. Terima kasih sudah mengundang Paul sih, menjadikan tempat untuk promosi. Semoga sehat semuanya. Amin, kamu juga semoga sehat, semoga tetap produktif dan menciptakan lagu-lagu dan juga video-videonya juga. Iya, aduh. And the next showcase, thank you so much guys. Thank you, bye-bye. Belum ya? Dengerin terus. Iya. Bye. Bye.